perjanjian kredit itu antara debitur dengan bank, pengembang juga mengetahui dan menyetujui dalam hal terjadi kolektibilitas. Kalau sudah lancar, special mention diragukan, sudah mulai diragukan, maka pengembang wajib buyback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam solusi. Masalah atasi. Oke pemirsa Ijabah Today dimanapun kita berada, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam rubrik Ruang Hukum dari Ijabah Today. Tetap bersama kita hadir kali ini praktisi hukum seperti biasanya, yaitu Bapak Zakaria. Assalamualaikum Pak Zakaria, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang kedua praktisi hukum kita Bapak Joko Pitono. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah. Amin. Oke pemirsa, pada episode kali ini kita kedatangan tamu. Beliau seorang praktisi bidang developer ataupun pengembang perumahan. Beliau juga tercatat sebagai pengurus dari Asosiasi Real Estate Indonesia atau REI, baik di Jawa Timur maupun di pusat. Ya, beliau tidak asing ya di dunia developer, khususnya di Jawa Timur. Beliau adalah Pak Rudiansyah atau dipanggil Pak Rudi ya Pak Rudi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, apa kabar Pak Rudi? Alhamdulillah. Amin. Oke, pemirsa, episode kali ini itu adalah merupakan estafet ataupun lanjutan dari episode sebelumnya, yang mana episode sebelumnya kita banyak membahas tentang kredit macet dan agunan yang ada di bank. Ya, ada hubungannya kali ini dengan pembahasan sebelumnya, yaitu kita kedatangan tamu tadi, Pak Rudi. Pak Rudi ini sebagai praktisi yang ada di lapangan banyak berhubungan dengan bank maupun nasabah di perumahan. Pak Rudi ini mempunyai persoalan-persoalan yang terkait dengan pembahasan episode yang lalu. Oke, karena itu maka langsung saja kepada beliau Pak Rudi kami persilahkan untuk menyampaikan persoalan-persoalan tersebut. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Mas. Jadi saya sangat tertarik dengan pembahasan yang lalu ya, terkait dengan kredit, kemudian case dan lain-lain itu, karena hal ini mungkin saat ini banyak terjadi di masyarakat ya, terutama setelah pandemi, di mana pada pandemi kegiatan ekonomi turun sehingga banyak di masyarakat itu yang mereka adalah debitur di perumahan yang kemudian dalam PHK atau bisnis yang menurun, punya permasalahan kredit di perumahan. Jadi sehingga ya ini menarik bagi saya untuk disampaikan, dan ya, saya nanti akan mohon advice atau pencerahan dari para praktisi yang ada di sini terkait dengan kredit macet itu. Memang ada kasus sebenarnya, karena ini pengembangnya, karena saya pengurus ya teman kan ya, pasti teman kan kenal itu juga, yang debiturnya juga teman. Ada case di mana dia ketika pandemi ter-PHK sehingga angsurannya tersendat di perbankan. Kemudian kalau yang lalu itu harusnya ada proses-proses, dia merasa tidak ada proses yang dilalui, tahu-tahu dia didatangi oleh pengembang untuk mengosongkan rumahnya yang telah dikredit tadi. Ya, padahal sebelumnya dia sudah ngangsur cukup lama gitu ya. Karena ter-PHK, ada keterpaksaan yang membuat dia tidak bisa ngangsur. Nah, yang jadi persoalan itu begini, dia diminta untuk mengosongkan rumah itu
untuk dijual oleh si pengembang. Dia ngerasa loh, terus hak saya bagaimana? Saya kan juga melakukan investasi dengan uang muka, angsuran yang cukup lama, yang Terus waktu mohon belaka. maaf, dia kan kreditnya ke bank. Kok sekarang yang minta pindah banknya? Padahal ini kan developernya, developernya maksudnya itu. Padahal ini kan sudah dilunasi oleh bank sebenarnya. Hubungan dia kan mestinya tidak lagi dengan pengembang, tapi kan dengan banknya. Ya, Hubungan kredit. ya Mas Zakaria. Jadi memang kan gini, pengembang itu biasanya ada kasus-kasus tertentu, misalnya karena sertifikatnya belum pecah, belum dibalik nama atas nama si debitur, sehingga tidak bisa dibaca hak tanggungan dan lain-lain, ya. Sehingga kemudian ada jaminan untuk membeli kembali ketika ada persoalan dengan si debitur. Jadi intinya Ada perjanjian, itu mempunyai perjanjian garansi buyback ya, terhadap bank tadi ya, berarti ya. pengembangnya itu harus menjamin angsuran itu dengan baik-baik lancar. Atau di dulu itu misalnya pengembang harus menjamin pada periode tertentu untuk membeli. Misalnya kalau saya sebagai debitur beli rumah 3 bulan kemudian langsung macet, Macet, nah, berarti itu kewajiban dari ada pengembang, perjanjian yang aturan ya, tadi ya. yang misalnya kan banknya itu tidak mau dia disodori oleh pengembang debitur yang dalam tanda kutip kurang berkualitas. Ya, kasusnya dulu di Amerika yang subprime kredit yang bermasalah itu kan kayak gitu. Kemudian secara bank jadi saya tidak mampu, tapi kemudian disodorkan ya ada waktu tertentu paling enggak setiap sekian lama itu harus terjamin ada itu perbankan minta itu. Ya, berarti karena tadi ya ada perjanjian garansinya tadi, sehingga itu yang minta pengosongan adalah Ya. Si pihak developer. Jadi developer kemudian ternyata ketika ditanya kenapa kok karena dia yang membaik. Artinya kan sekali di pembahasan yang lalu dia sebagai tesornya ya atas kredit itu. Nah, ya karena ini dua-duanya teman. Akhirnya kan saya kan juga repot berdiskusi di tengah, saya sampaikan sudahlah ini diselesaikan dengan baik. Bagaimana caranya supaya tidak ada pihak yang dirugikan, tapi juga masing-masing punya penyelesaian yang ya, Win-win solution lah. win-win lah ya. Seperti itu ya. Misalnya gini, case-nya itu kan properti itu karena sudah lama, pada saat ini mungkin harganya Sudah naik. ya. Si debitur sudah mulai bayar uang muka, asuran dan lain-lain, ya tidak fair kalau kemudian itu dihilangkan begitu saja. Tapi di satu sisi si pengembang yang membeli kembali juga ya harus dapat keuntungan. Saya sampaikan ke teman saya itu coba dirunding saja supaya kalau bisa misalnya dicarikan pembeli baru yang mungkin kalau dengan harga saat ini dia dapat diskon ya itu menarik bagi pembeli baru, tetapi nilai pembeliannya sebetulnya masih lebih tinggi daripada si pengembang mengambil kepada perbankan, sehingga masih ada kembalian yang bisa disampaikan kepada si debitur atas apa yang dulu pernah dikeluarkan dibayarkan kan gitu ya. Jangan kemudian ya dalam tanda kutip ya orang sudah punya masalah ditekan lagi untuk Jadi mungkin satu persatu yang harus kita bahas. Jadi yang harus kita lihat lebih dulu ketika melihat case yang disampaikan tadi, perlu dilihat bahwa kita harus kembali dulu ke perjanjian induknya. Akadnya dulu debitur dengan pengembang ini kan ada perjanjiannya. Kemudian di satu sisi pembayaran itu telah mendapatkan persetujuan kredit. Artinya hubungan hukumnya sebenarnya tidak lagi dengan pengembang. Secara umum begitu. Namun ketika di situ diperjanjikan, makanya kalau bicara ini tentunya harus mengacu dulu kepada perjanjian. Tapi yang pasti memang kalau dilihat dari cerita tadi memang ada pengambil alihan tagihan dari pihak pengembang dari bank. Nah ini makanya kalau mau melihat menyelesaikan itu harus dikembalikan lagi kepada ruh perjanjiannya terlebih dahulu. Nah masalah nanti penyelesaiannya dengan cara yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi terserah para pihak sepanjang mereka sama-sama menerima tidak jadi persoalan. Nah cuman yang harus
diluruskan sebenarnya bentuk-bentuk yang dilakukan oleh pengembang. Tadi sedikit diceritakan pembeli ini diusir ya, Diminta ngosokkan dia. diminta untuk pengosongan. Jadi begini, ketika diminta pengosongan secara sukarela dia berkenan, nggak ada masalah. Tapi mohon maaf, pembeli ini patut juga mendapatkan perlindungan hukum. Dia sebelum, karena dia sudah membayar sekian lama, kemudian dia macet, oke lah, dia sudah menerima risiko sesuai dengan perjanjian karena dia terbebani dengan bunga dan denda. Ketika dia tidak punya kemampuan menyelesaikan dan membayar, yang menyelesaikannya tidak boleh dipaksa begitu, ya harus dengan pengadilan dong. Maka tindakan-tindakan yang semena-mena dari pihak pengembang, katakanlah mendatangi orangnya dengan menggunakan power, mungkin pakai preman, pakai LSM untuk mengusir mereka umpamanya, ini perbuatan tidak pidana. Jadi terus terang kami persilakan debitur untuk melawan, itu haknya dia untuk bertahan sampai ada penyelesaian. Ya, memang saya juga sampaikan ke si debitur, Anda harus legowo lah ya. Kalau memang tidak bisa dilakukan restrukturisasi, karena biasanya kan gini, kalau saya macet, catatan saya di banknya kan jelek, BI-nya jelek. Saya SI-nya, kalau sekarang kan SI itu kan. sehingga tidak mungkin dia mendapatkan kredit baru. Kalau kemudian ada orang yang mau membeli dengan posisi harga yang tidak merugikan dia atas semua pembayaran yang dilakukan, pengembangnya juga karena dia ngambil alih ke bank itu juga ada nilainya, kenapa tidak? Tinggal kalau ada kelebihan bagaimana cara membaginya. Tapi temannya Pak Rudi tadi itu setelah diminta pengosongan oleh developer, berkenan apa enggak? Ya dia sebetulnya ikhlas, cuman masalahnya dia ngomong jangan duit saya yang dulu sudah saya masukkan ke situ itu terus dihilangkan begitu saja. Ya kalau saya ngitungnya saya nggak tahu ya, ini secara hukumnya bagaimana. Kalau mengibaratkan ini sebagai sebuah propertinya itu, mestinya itu adalah aset bersama, karena dua-duanya memberikan memasukkan itu. Ini nanti legalnya Pak Jak sama Pak Joko ya kan? Ya. Kan ini anggapannya gini, ada barang, saya misalnya sudah ngangsur, masukkan investasi atas bulan. Kemudian pengembang juga mengambil alih, itu ada investasi. Ya, ini kan sebagai barang bersama, apakah kemudian dijual bersama, hasilnya dibagi proporsional, ya sesuai dengan itu, tapi dengan itu yang paling solusi yang paling bagus. Karena kalau saya dengar dari yang episode lalu, harusnya ini diselesaikan dengan sama-sama. Ya. Dari tengah ya Pak Joko. Ya, Pak Joko, Kalau Saya itu punya pengalaman tidak ada ya. pengalaman solutif di sini. Ya. Jadi gini, mengenai harta bersama tadi itu loh Pak Joko. jadi gini, Apa benar itu? untuk gitu? debitur awal ini, kalau sudah handover ini kan sudah serah terima ya. Ya. Dalam hal debitur ini juga mengalihkan di masa kredit itu boleh, tapi pengembang minta fee marketing atau fee pemutusan penjualan admin. Nah ini ada opsinya 3 Pak ya. 1, bisa dijual lewat pengembang langsung dengan harga terkini, dia bisa kredit itu sudah 5 tahun yang lalu, tapi masa kredit 10 tahun. Nah, dijual oleh pengembang mendasarkan diri pada PK, perjanjian kreditnya. Nanti pengembang berhak untuk memungut fee marketing sebesar 2,5%. Atau dijual lewat umum, tapi atas kekuasaan debitur. Dia dijual sendiri, lewat orang lain atau dia sendiri, nanti dia juga tetap memberikan fee kepada pengembang. Itu kompensasinya. Ya, tapi kan ini pengembangnya. Ya. Karena ada perjanjian baik-baik tadi, pengembangnya sudah nembus ke bank. Ya. Sehingga kredit di banknya itu seolah-olah sudah lunas. Ya. putus kan ya. Nah, Itu yang tadi ini saya sampaikan sebagai investasi di dalam bersama. perjanjian kreditnya dengan bank itu ada 3 pihak di situ. Pengembang mendasarkan diri pada perjanjian induk kemitraan. Buyback itu dimasukkan di dalam kemitraan. Waktu perjanjian kredit itu antara debitur dengan bank, pengembang juga mengetahui dan menyetujui dalam hal terjadi kolektibilitas kalau sudah lancar, special mention sudah mulai diragukan, maka pengembang wajib buyback. Itu ada gitu.
Nah, debitur sebenarnya tahu di situ. Makanya Tapi kalau kata Pak Jack tadi tidak ada ketentuan di dalam perjanjian kredit, itu Nah. dipermasalahkan. Poin yang penting adalah yang terakhir. Dalam hal pengembang meniadakan uang muka, angsuran dan sebagainya, kita larikan hak-hak debitur, hak-hak penghuni, end user ini adalah pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan, Pak, dalam hal uang muka dan angsuran dianggap hangus, maka itu bertentangan dengan undang-undang. Kalau salah bakunya. Yes, batal demi hukum. batal demi hukum. Jadi Monggo. sekali lagi tadi, makanya tadi saya ngomong perlu kita lihat lebih dulu perjanjiannya. Rohnya Kita itu. kaji rohnya di situ. Jadi yang pasti yang disampaikan Pak Rudi tadi, maka kedudukan pengembang ini tadi sebenarnya dengan dia punya hak untuk buyback dan itu sudah dilakukan. Berarti secara hukum posisinya ini adalah sebagai cesor karena tagihan dari sini sudah beralih kepada pengembang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tinggal persoalannya kan tadi, apakah kemudian hak debitur ini sepenuhnya dengan dia sebagai cesor itu Harus dilaksanakan. Pemberitahuan. Jadi kedudukan cesor ini harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme undang-undang. Harus ada pemberitahuan bahwa dia telah mengambil alih piutangnya. Kewajiban dia menggantikan bukan bank. Kalau dia menjual menguasai itu, harus lewat lelang. ditagih kalau nggak bisa lunasi harus dilelang. Sisanya Harus lelang. kelebihannya harus dihitung, nggak bisa harga jualnya berapa sekarang objek itu. Karena untuk menjual lelang harganya harus harga pasar dulu. Lelang pertama, lelang kedua lebih turun, lelang ketiga ada kriteria masing-masing. Mungkin karena persoalan waktu, mungkin kita bisa berdiskusi lebih jauh. Kalau misalkan begini, plan, Pak, ya, Pak Rocky, Ya. Pak Rudi, kalau dia diminta untuk pengosongan, maka mekanisme adalah satu, pengembang harus lakukan unmanning, ya, ke pengadilan negeri, permohonan eksekusi ke pengadilan negeri atas biaya pengembang semua. Itu kalau Mekanisme hukum harus Itu Iya, kalau itu sudah kalau lelang, debiturnya Pak. betul. Kalau sudah Betul. lelang. apa sukarela gimana? Kan ini kan sukarela. Nah, Ya. makanya tadi Kalau kecuali Mungkin tidak kalau sukarela. kredit, solusi dari Pak Rudi sebagai pengurus RE tadi ya, karena sama-sama teman. Solutif apa penyelesaian solutif tadi sangat-sangat bagus itu. Mudah-mudahan bisa ketemu di situ. Kalau tidak, ini persoalan hukumnya panjang. ya. Jadi benar. Saya kira kan apa ya? Tadi kita bicara apa yang solusi ya Ya. dari yang baik lah ya. Kan apa dalam suasana yang seperti ini masing-masing pihak ya harus sama-sama Saling membantu, Ya. bagus di situ. memahami Saling dan diuntungkan. ya, untuk mencari solusi. Terus kasusnya sama temannya tadi gimana Pak? Udah selesai atau belum? ya dari hari ini pengembangnya memang sudah nggak lagi usir. Oh masih belum. Mereka juga ngomong ya sudah kalau memang disepakati saya ngomong kalau sudah disepakati siapapun yang nyarikan pembeli ya Pak Joko ya bagi pengembangnya atau ini dituruti sudah. Ya nanti silakan datangnya Pak Rofi bisa dibantu. Oh siap. Nanti kita bantu Pak. Masalah itu bisa. Atau harus Lebih ada solusi berjalan. lagi, ada perjanjian baru yang mengikat antara pengembang dengan si debitur ini. Ketika Betul, ada bisa. penyelesaian, jadi ketika ada penyelesaian kesepakatan perdamaian yang dengan tawarkan tadi ada penyelesaian, bisa dibuat perjanjian. Walaupun di bawah tangan pun akan mengikat dan bisa menggugurkan perjanjian yang sudah ada. Asalkan di sini bisa dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang dimaksud ini. Kalau tidak, ya menjadi persoalan. Ya, saya kira ini kan salah satu yang saya kira ini banyak masyarakat yang mengalami hal seperti ini ketika Ya. pasca pandemi. Ya. Yang kita lihat di banyak perumahan ditulis dijual dalam pengawasan bank itu kan kira-kira kasusnya seperti Iya, itu. iya, iya. Oke. Saya kira cukup ya. Kalau nanti ini kan diskusi ini menarik ya sekali karena fakta yang ada di lapangan diperpadukan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kalau diteruskan nanti durasinya nggak cukup sehingga untuk pemirsa Isdabat OD untuk pembahasan episode kali ini itu kita cukupkan sekian ya. Terima kasih banyak atas semua pemirsa Isdabat OD dimanapun Anda berada. Jika masyarakat khususnya pemirsa Isdabat OD ingin berkonsultasi lebih mendalam tentang bisnis yang dialami oleh pemirsa semuanya, silahkan menghubungi kami di dalam description atau di komen
yang ada di bawah. Demikian pemirsa Ijabat Tode, saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.